Oke, selamat siang semuanya. Kita akan coba lanjutkan lagi mata kuliah simulasi bisnis ini untuk pertemuan keempat ya. Dimana hari ini kita akan membahas mengenai depresiasi dan biaya operasional. Eh, depresiasi ini sebenarnya cukup trivia karena memang di pembahasan sebelumnya dia masuk ke dalam pembahasan mengenai biaya apa namanya overhead juga. Namun memang ada bagian dari depresiasi ini yang kemudian masuk ke dalam biaya operasional gitu. Jadi tergantung dari seberapa banyak kemudian komposisi dari biaya tersebut yang kemudian cocok untuk dibebankan terhadap biaya produksi maupun ke dalam biaya operasional kayak gitu. Karena memang seperti yang kita tahu fixed asset yang berasal dari yang merupakan sumber dari apa namanya depresiasi ini sendiri itu bisa dikategorikan menjadi fixed asset yang berasal dari operasional maupun dari FOH atau dari biaya produksi. Nah, biaya depresiasi, seperti yang kita ketahui, adalah biaya yang muncul sebagai penurunan atau penyesutan dari nilai fixed asset. Nah, dalam tabel ini, kita akan menyusunnya membagi menjadi 3 kategori. Pertama adalah kita coba untuk list fixed assetnya terlebih dahulu. Di sini kita coba meringkas ya, jadi tanah, bangunan pabrik, dan bangunan kantor kita gabung jadi satu. Lalu kemudian ada mesin dan peralatan-peralatan, kendaraan, furniture, peralatan kantor. Nah, yang kedua adalah, jadi situ kita coba list dulu. Setelah kita list, kita harus masukkan umur ekonomisnya sesuai yang ada pada apa namanya, atau yang kita buat sendiri sesuai dengan asumsi yang bisa kita dapatkan. Nah, dari situ kemudian kita bisa menghitung biaya penyusutan per tahunnya. Setelah kita dapat biaya penyusutan per tahunnya, kita bisa buat proyeksi untuk setiap tahun, setidaknya untuk 5 tahun ke depan, karena kita melakukan proyeksi untuk 5 tahun. Jadi kita bisa buat dengan cara, ya kita masukkan saja pakai fungsi sama dengan ya, kita geser ke samping untuk mendapatkan tabel bahwa setidaknya depresiasi untuk bangunan itu 51 juta untuk setiap tahunnya, karena kita pakai straight line method, kayak gitu. Nah, setelah mendapatkan untuk setiap bangunan atau setiap apa namanya fixed asset yang ada, kita totalkan dan lalu kita buat juga tabel nilai sisa harta tetap karena ini akan masuk ke dalam neraca kita nantinya. Jadi kita buat sama seperti yang di atas, namun sekarang kita coba kurangi nilai setiap tahunnya dari fixed asset tersebut terhadap depresiasi. 2,2 juta, sorry 2,2 miliar dikurangi 0, maka tetap 2,2 miliar di tahun 2011. 2012 juga gitu. Ini untuk tanah karena tidak ada penyusutan. Sedangkan untuk bangunan 1,028 M, lalu kemudian menyusut sebesar 51 juta setiap tahunnya, maka kita kurangi dengan 51 juta tersebut. Kayak gitu ya. Nah, total biaya penyusutan yang di sini 705 juta ini kemudian kita alokasikan terhadap dua sumber. Yang pertama adalah terhadap biaya produksi dan atau FOH atau ke dalam biaya operasional. Kayak gitu. Di sini komposisinya adalah untuk produksi atau FOH sebesar 75% dan biaya operasional sebesar 25%. Jadi ini tahap yang keempat. Kayak gitu. Ini di sini kuning ya harusnya. Jadi berdasarkan asumsi teman-teman juga. Nah, amortisasi kurang lebih sama, tapi ini berlaku untuk harta lain-lain. Jadi pertama kita buat dulu intangible assetnya apa aja, kita tentukan umur ekonomisnya, lalu kemudian kita tentukan nilai biaya penyusutannya. Tinggal kita bagi dari nilai perolehan dibagi umur ekonomis, kita dapat biaya amortisasi per tahun, lalu kita pakai fungsi sama dengan karena straight line metodenya. Bisa nggak sih pakai selain straight line? Bisa saja, tergantung dari metode teman-teman. Tapi memang mungkin tabelnya akan jadi sedikit lebih complicated. Kayak gitu. Lalu, apa namanya, setelah kita buat ini, selanjutnya kita bisa menggunakan nilai sisa yang ada. Kita buat tabel nilai sisa ya sama seperti yang tadi. Kita tinggal masukkan saja dari perizinan 250 juta, lalu kemudian dikurangi dengan penyusutan di tahun pertama sebesar 50 juta, maka sisanya 200 juta. Dan begitu seterusnya, dan di akhirnya akan sama dengan 0 kalau kemudian umur ekonomisnya adalah 5 tahun, karena proyeksi kita juga 5 tahun. Dan di sini kita bisa tentukan apakah dia masuk ke dalam biaya produksi atau operasional. Kebetulan di sini 100% kita bebankan terhadap biaya operasional. Nah, setelah itu kita bisa membuat apa namanya total biaya overhead, di mana sumbernya dari tadi upah tak langsung kita ambil dari tabel gaji atau tabel beban gaji. Lalu kemudian kita juga bisa, sorry, sebentar.
Lalu kemudian kita bisa masukkan overhead yang lain. Misalnya ada beban overhead untuk upah tak langsung, ada beban bahan bakar, ada perawatan, listrik, air, administrasi, asuransi, dan penyusutan yang sudah kita susun semuanya. Kita bisa sajikan untuk setiap tahunnya, lalu kemudian kita buat jumlah untuk setiap tahun sebagai jumlah dari biaya operasional. Nah, setelah kita punya total biaya overhead, kita buat proyeksi bahan baku. Ini sorry saya salah judulnya. Yang pertama adalah kita hitung total biaya manufaktur dengan menjumlahkan direct material, direct labor, dan FOH. Jadi di sini kita bisa hitung persediaan bahan baku baru, pembelian, persediaan bahan baku akhir. Nah, di sini kita bisa hitung bahan yang digunakan. Ini adalah biaya yang kemudian kita jadikan sebagai direct material. Lalu kemudian ada upah langsung sebagai direct labor. Lalu kita masukkan semua jumlah biaya FOH sebagai FOH. Kita akan dapat COGM, Cost of Goods Manufacturing, sebesar 6,71 M untuk tahun pertama. Lalu kita bisa buat proyeksi WIP-nya, work in process-nya, di mana di tahun pertama pasti WIP awalnya 0. Di sini kita buat asumsi WIP-nya 1 hari, maka 1/360 kita kali sama 6,7 M, kita dapat 10 juta sekian. Maka nanti kita kurangi total biaya manufaktur untuk mendapatkan COGS, total biaya produksinya, yaitu sebesar 6,7 M, 6,701 juta ya. Nah, nanti di sini kita juga bisa alokasikan persediaan untuk barang jadi. Work in process means pekerjaan yang sedang dikerjakan, tapi memang belum selesai. Mungkin kita punya jeda 1 hari untuk mengerjakan karena proses pengerjaan proyeknya itu atau produknya itu 2 hari. Maka mungkin nanti saat akhir tahun itu ada 1 hari yang tersisa, di mana ada proyek yang belum atau ada barang-barang yang belum selesai, maka dia masuk ke kategori WIP. Tapi mungkin juga ada persediaan barang jadi yang mungkin tidak langsung dijual, kayak gitu. Makanya kemudian dari total biaya produksi tadi ada yang tersisa atau ada alokasi barang jadi sebesar berapa, kayak gitu. Saya lupa ya asumsi persediaan barang jadinya ini kan kita bisa lihat dari apakah diasumsi atau enggak, saya coba cek nanti. Tapi setidaknya di sini ada total, wait saya cek sekalian deh. Sebentar teman-teman, saya coba cek. Dia ngerespeksi orang mikir ke influencer dan netizen ngajak kalian kalau memang ada sendiri PR. Tadi banyak orang teman-teman sebentar. Saya coba. Oke, saya coba lihat teman-teman. Maaf, ini saya agak loading. Mohon tunggu sebentar. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti kita akan dapat setidaknya di sini, pokoknya nanti kita coba cari PR saya untuk nunjukin persediaan akhir barang jadinya. Nah, nanti kita akan dapat HPP-nya, harga pokok penjualan. Dari sini kita bisa bagi sama jumlah produksi yang kita mau untuk kemudian dapat biaya produksi per unit. Kayak gitu. Kita dapat COGS per unitnya berapa. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke biaya operasional. Biaya operasional biayanya sama seperti biaya pada formatnya mirip seperti format pada biaya overhead. Namun memang formatnya jauh lebih gampang menurut saya karena di sini kita hanya perlu masukkan per bulan berapa biayanya, kita kali sama 6 bulan. Misalnya biaya perawatan ya di 1.100.000 per bulan, kita kali sama 12 bulan. Kita dapat 14.520 naik 10% setiap bulan.
Begitu pula untuk biaya listrik, biaya air, biaya administrasi, karena di sini kita tidak bebankan terhadap satuan produksi atau satuan unit produksi. Nah, yang mungkin agak sedikit berbeda adalah biaya pemasaran. Nanti biaya air, biaya listrik, administrasi, to be honest, kalian bisa kopas, tapi jangan lupa di linknya. Kayak gitu. Jadi kalian bisa copy formatnya untuk setiap table ini, karena sama persis, tinggal diganti judulnya saja. Cuman jangan lupa linknya beda. Kayak gitu ya. Nah, yang mungkin sedikit berbeda adalah di biaya pemasaran. Karena di biaya pemasaran ini kita akan menggunakan format yang sedikit berbeda. Pemasaran di sini asumsinya adalah dia berangkat dari sebuah kondisi yang perlu kita capai untuk menjual jumlah produknya. Ingat di tabel 10 kita sudah buat tuh target produksi dan target penjualan. Kayak gitu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghitung berapa sebenarnya jumlah pemasaran yang kemudian harus kita lakukan, biaya pemasaran harus kita lakukan untuk mencapai target tersebut. Kayak gitu. Nah, di sini kita buat sebuah metode yang kita pakai adalah metode di mana kita coba buat persentase dari jumlah penjualan yang kita inginkan. Berapa biaya yang harus dijual atau dipasarkan ya. Dan ini juga kita akan masukkan harga jual di sini nih. Jadi target pemasaran kita di tahun pertama itu 739.000. Maka biaya yang mau kita jual berapa nih harganya? 25.000 dengan asumsi naik 10% setiap tahun. Nah, biaya pemasaran kita itu berapa persen dari total penjualan yang kita punyai. Seperti itu aja sebenarnya teman-teman. Maka nanti kalau di sini penjualannya di 739.000 unit dengan harga 27.500, maka nanti nilai penjualannya adalah sekitar 20M. Nah, dari situ berapa persen yang kita gunakan untuk pemasaran? Di sini kita asumsikan 20% karena ini masih tahap introduction. Maka di sini sekitar 4,M biaya pemasarannya. Di growth juga gitu, 17,5% berapa? Maturity. Nah, ini silakan di-adjust oleh teman-teman kira-kira butuh biaya pemasaran berapa untuk kemudian bisa menjual produk. Seperti itu. Nah, total biaya operasional ini tinggal sama seperti tadi total biaya overhead, cuman mungkin komponennya yang berbeda dan tabel yang di linknya berbeda. Gitu. Ini tabel-tabel yang biaya operasional. Nah, khusus yang amortisasi dan penyusutan itu refer ke tabel yang sama, namun memang kan di bagian bawah tadi kalau kita lihat di depresiasi dan amortisasi ada bagian yang operasi. Nah, masukkan yang bagian ini. Begitu pula dengan tabel asuransi. Ingat itu satu tabel saja yang sama, cuman memang ada komponen yang masuk ke operasi, ada yang masuk ke overhead. Nah, yang operasi masukkan ke sini. Nah, ini untuk pertemuan keempat kita. Sampai ketemu lagi di pertemuan kelima.